Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Di sebuah sudut kota Jakarta yang sempit dan penuh sesak, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang dengan megah, keluarga Wiranto hidup dalam keterbatasan. Rumah mereka bukanlah rumah dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah petak sempit yang terhimpit di basement kumuh, di mana sinar matahari hanya menjadi bayangan samar yang mengintip dari jendela kecil di atas. Bau busuk dari got yang meluap, ditambah suara orang-orang mabuk yang sering buang air sembarangan, sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Wiranto, pria parubaya yang pernah menjadi pekerja pabrik, kini hanya bayangan dari kejayaannya dulu. Setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut, ia menjadi pengangguran, menghabiskan waktu dengan tatapan kosong ke langit-langit rumahnya yang rembes. Istrinya, Sulastri, dulunya seorang atlet tolak peluru yang gagah, kini harus menjual tenaganya sebagai buruh cuci piring di warung makan demi sesuap nasi. Anak mereka, Bayu dan Rini, memiliki kecerdasan yang tajam, namun dunia tidak pernah memberi mereka panggung untuk membuktikannya. Mereka bertahan hidup dengan cara mereka sendiri, memanfaatkan wifi gratis dari warung kopi di dekat rumah untuk belajar dan mengambil pekerjaan melipat dus makanan demi beberapa lembar uang ribuan. Mereka tahu satu hal, dunia ini tidak adil. Suatu hari, Anton, sahabat Bayu, datang membawa harapan. Anton, seorang mahasiswa dari keluarga lebih mapan, menawarkan pekerjaan sebagai guru les privat bahasa Inggris untuk seorang gadis kaya bernama Nadine. Bayu ragu, tanpa ijazah, bagaimana mungkin ia diterima? Namun, Anton tersenyum penuh keyakinan. Kamu pintar. Kamu cuma kurang kesempatan, katanya. Dengan bantuan Rini, Bayu memalsukan dokumen kuliahnya. Ia kini siap memasuki dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Rumah keluarga Arifin bagaikan istana di tengah padang pasir yang panas. Besar, megah, dengan jendela-jendela kaca raksasa yang membuat siapapun di dalamnya seakan hidup dalam kemewahan abadi. Setiap sudutnya berkilau dengan kemewahan yang hanya ada dalam mimpi keluarga Wiranto. Pak Arifin dan Bu Ratna adalah pasangan konglomerat dengan kesibukan yang berbeda. Pak Arifin selalu sibuk dengan bisnisnya, sementara Bu Ratna, yang naif dan mudah dipengaruhi, lebih sibuk mengurusi keindahan rumah dan kehidupan sosialnya. Ketika Bayu mengajar Nadine untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan betapa mudahnya kehidupan di rumah ini. Ia tidak hanya mendapat upah tinggi, tetapi juga melihat celah untuk menyusup lebih dalam. Dengan akting yang sempurna, ia berhasil meyakinkan Bu Ratna untuk mempekerjakan Reina, nama samaran Rini, sebagai guru seni untuk Aldi, adik Nadine yang hiperaktif dan memiliki ketertarikan aneh pada menggambar makhluk-makhluk tak dikenal. Aldi sering menggambar sosok bayangan tinggi dengan mata merah yang selalu berdiri di depan dapur pada malam hari. Bu Ratna menganggap itu hanya imajinasi bocah, tetapi semakin lama gambar-gambar Aldi semakin detail dan mengerikan. Terkadang, ia mengatakan bahwa sosok itu bergerak dan menatapnya di kegelapan. Sementara itu, Nadine mulai tertarik pada Bayu. Ia menyukai kecerdasan dan karisma pria itu, sesuatu yang tidak ia temukan di teman-teman kaya yang selama ini dikenalnya. Perlahan, ia mulai mencari cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bayu, berbicara dengannya tentang mimpi-mimpi dan ketidakadilan dunia. Langkah demi langkah, keluarga Wiranto menyusup lebih dalam. Mereka menyingkirkan sopir keluarga dengan trik kotor, lalu menggantikannya dengan Wiranto. Selanjutnya, pembantu lama, Mbak Sri, disingkirkan dengan cara yang lebih kejam, membuatnya tampak sebagai pembawa penyakit yang membahayakan keluarga. Akhirnya, Sulastri menggantikannya sebagai pembantu baru. Kini, keluarga Wiranto telah mengambil alih rumah ini, bagaikan parasit yang menempel tanpa disadari oleh inangnya. Ketika keluarga Arifin pergi berlibur ke Bali, rumah itu berubah menjadi taman bermain bagi keluarga Wiranto. Mereka tidur di ranjang empuk, makan makanan mahal, berenang di kolam renang pribadi, dan untuk sesaat, merasakan kehidupan yang selama ini hanya ada dalam imajinasi mereka. Namun, malam itu berubah drastis ketika bel pintu berbunyi. Mbak Sri, mantan pembantu, berdiri di sana dengan wajah panik. Ia memohon untuk diizinkan masuk, mengaku ada sesuatu yang harus ia urus di dalam rumah. Dengan rasa curiga, Sulastri akhirnya membukakan pintu. Yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan mereka.
Mbak Sri bergegas ke dapur dan membuka pintu tersembunyi di balik lemari. Di bawah rumah megah ini, tersembunyi sebuah bunker yang gelap dan berbau lembab. Di dalamnya, seorang pria lusuh dengan mata liar, Darmawan, suami Mbak Sri, bersembunyi. Ia adalah korban investasi bodong yang membuatnya terlilit hutang, dan Mbak Sri telah menyembunyikannya di sini selama bertahun-tahun. Dan Darmawan inilah sosok yang tidak disadari oleh siapapun, bayangan yang sering dilihat Aldi yang setiap malam keluar dari bunker rahasia untuk mencari makanan di dapur. Saat terkejut, keluarga Wiranto kehilangan fokus. Mbak Sri melihat sekelilingnya, menyadari sesuatu. Jadi kalian semua satu keluarga? Ia tertawa kecil, lalu mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Terjadi perkelahian. Bayu dan Rini berusaha merebut ponsel, sementara Mbak Sri dan Darmawan melawan. Dalam pertarungan sengit, Mbak Sri jatuh tersungkur, kepalanya membentur rak besi. Darmawan, yang murka, mengayunkan pisau yang ia sembunyikan selama ini. Darah mulai mengalir. Keluarga Wiranto mengunci Darmawan dan Mbak Sri yang terluka di bunker. Saat keluarga Arifin kembali, hujan deras mengguyur Jakarta. Keluarga Wiranto, yang tubuhnya penuh keringat dan darah, bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Mereka mendengar suara Pak Arifin bercakap dengan istrinya, membicarakan betapa orang miskin punya bau khas yang menjijikkan. Kata-kata itu menghantam hati mereka seperti palu. Malam itu, mereka melarikan diri. Tapi ketika mereka sampai di rumah petak mereka mendapati tempat tinggal mereka sudah tenggelam oleh banjir. Tanpa pilihan lain, mereka mengungsi di tempat penampungan dengan rasa putus asa yang lebih besar dari sebelumnya. Keesokan harinya, keluarga Arifin mengadakan pesta ulang tahun untuk Aldi. Namun, Darmawan yang terluka dan putus asa melihat istrinya meregang nyawa, berhasil keluar dari bunker dengan pisau di tangannya. Ia menyerang Bayu dengan brutal. Bayu terjatuh tak sadarkan diri. Rini tertusuk, darahnya menggenangi lantai kayu rumah megah itu. Dalam kepanikan, Sulastri membunuh Darmawan dengan brutal. Sementara itu, Pak Arifin meminta kunci mobil yang dibawa Wiranto, ia ingin kabur dengan keluarganya karena kekacauan tersebut. Tapi Pak Arifin meminta kunci dengan wajah yang jijik dan muak melihat Wiranto. Ekspresi itu adalah pemicu terakhir. Dalam ledakan amarah, Wiranto mengambil pisau dan menikam Pak Arifin. Bayu terbangun di rumah sakit, mengetahui bahwa adiknya telah meninggal. Ayahnya menghilang. Beberapa waktu kemudian, Bayu menemukan bahwa Wiranto bersembunyi di bunker rumah keluarga Arifin, yang kini telah ditempati pemilik baru. Setiap malam, ia mengirim pesan melalui lampu Morse. Namun, dalam kenyataan pahit, ia tahu bahwa impiannya untuk menyelamatkan ayahnya hanyalah mimpi kosong. Ia hanyalah bagian dari lingkaran kemiskinan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan ini penuh dengan ketimpangan, tetapi jalan keluar dari kemiskinan bukanlah dengan menipu atau merebut apa yang bukan hak kita. Kesempatan bisa datang dari mana saja, tapi cara kita mengambilnya menentukan masa depan. Jika dunia terasa tidak adil, jadilah perubahan dengan kerja keras, kejujuran, dan tekad yang kuat. Ingat, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Pilihlah jalan yang benar, meskipun terasa lebih sulit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.